Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Niken. Di sini aku akan membahas mengenai jurnal yang berjudul Pemikiran Soekarno dalam Perumusan Pancasila yang ditulis oleh Bapak Aan Budianto dan Ibu Uswatun Hasanah. Latar belakang, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi landasan atau rujukan dalam melakukan segala aspek bernegara. Nah, Pancasila ini penting bagi Indonesia karena merupakan dasar negara. Pancasila yang merupakan dasar negara tentu tidak singkat dalam pembuatannya. Terdapat tokoh-tokoh yang berperan, yaitu seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Dari ketiga tokoh ini masing-masing menyampaikan 5 azas mengenai dasar negara, yang dimana pidato Insinyur Soekarno lah yang menjadi gagasan utama dalam perumusan Pancasila. Soekarno yang menjadi salah satu tokoh penggali Pancasila yang pidatonya disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 yang hasilnya menjadi rujukan atau gagasan dalam perumusan 5 sila Pancasila. Nah, dari penjabaran berikut ditemukanlah pertanyaan riset yaitu bagaimana pemikiran Soekarno dalam perumusan Pancasila. Metode penelitian pada jurnal ini menggunakan metode sejarah, yang dimana yang pertama adalah pengumpulan data atau heuristik. Para peneliti menggunakan sumber primer dan juga sekunder, yang dimana sumber primer didapat dari buku-buku yang ditulis oleh Insinyur Soekarno, lalu yang sekunder didapat oleh dari jurnal-jurnal dan juga buku yang relevan. Lalu setelah data dikumpulkan, lalu akan dianalisis, lalu disusun atau diinterpretasikan, lalu akan ditulis oleh para peneliti. Selanjutnya adalah peristiwa. Peristiwa yang terjadi pada jurnal ini yaitu bagaimana pemikiran, peran, dan juga kiprah Soekarno dalam perumusan Pancasila, yang dimana gagasan-gagasannya dapat menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Insinyur Soekarno pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945 mampu membawakan dasar negara yang dimana sekarang kita kenal menjadi Pancasila. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Sebelumnya kita akan membahas mengenai biografi Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno memiliki keturunan Jawa dan juga Bali, yang dimana Jawa diperoleh dari sang ayah, lalu Bali diperoleh dari sang ibu. Dari sang ibu, Soekarno belajar bagaimana pentingnya menjaga kebudayaan yang sudah ada, sedangkan dari ayahnya, Soekarno juga belajar mengenai teosofi, yaitu menggabungkan inti menjadi satu tanpa membedakan ras, keyakinan, juga gender. Nah, Insinyur Soekarno juga memiliki seorang pengasuh yang bernama Sarinah. Sarinah memberikan pelajaran bagi Insinyur Soekarno yaitu bagaimana belajar mencintai rakyat jelata. Saat 5 tahun, Soekarno tinggal bersama kakeknya yang merupakan seorang penggemar wayang. Insinyur Soekarno belajar mengenai dunia perwayangan. Ia belajar dari salah satu tokoh yaitu Bima. Insinyur Soekarno belajar dari Bima bagaimana seseorang sangat bersemangat dalam memperjuangkan sebuah kemerdekaan. Selanjutnya, Insinyur Soekarno melanjutkan sekolah menengah pertamanya dan kemudian dititipkan pada seseorang yang dijuluki oleh Belanda sebagai Raja Jawa yang tidak bermahkota. Ia sering melakukan perjalanan keliling Jawa untuk menyampaikan pidato politiknya, yaitu Cokroaminoto, merupakan ketua karismatik syariat Islam. Nah, dari sini juga Soekarno belajar mengenai politik. Kemudian Insinyur Soekarno melanjutkan ke HBS, yang dimana dia di situ juga mengkaji dan juga mendalami ilmu-ilmu syariat Islam. Latar belakang kehidupan Soekarno yang dimana berkesinambungan dengan tokoh-tokoh serta belajar bagaimana pentingnya dalam persatuan, maka memberikan pandangan dan juga karakter Soekarno dalam memimpin bangsa. Insinyur Soekarno memiliki gagasan bahwa penting untuk menyatukan 3 golongan besar, yaitu nasionalisme, Islamisme, dan juga Marxisme. Yang dimana apabila ketiga golongan ini dapat bersatu, maka akan bisa mengusir imperialisme di Indonesia. Gagasan yang disampaikan oleh Soekarno merupakan gagasan yang cemerlang, sebab Soekarno memandang bahwa di Islam, agama yang sangat rasional dan juga toleransi, maka tidak akan mungkin bermusuhan dengan Marxisme. Selanjutnya pada sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang berisi 5 azas Pancasila, yaitu yang pertama nasionalisme, yang berperi kemanusiaan dan tidak meremehkan bangsa lain. Lalu yang kedua internasionalisme, yang dimana erat kaitannya bangsa hampir mirip dengan pengertian nasional. Lalu yang ketiga ada mufakat, yaitu keputusan diambil oleh musyawarah. Lalu yang keempat ada kesejahteraan. Lalu yang kelima ada ketuhanan yang Maha Esa. Pidato yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada saat itu tidak mementingkan sistematika, sehingga letak ketuhanan yang Maha Esa diletakkan pada urutan kelima. Insinyur Soekarno pada pidato ini juga merupakan kesimpulan dari pidato-pidato para tokoh sebelumnya, yaitu Muhammad Yamin dan juga Supomo. Kemudian, pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 ini dianggap menjadi gagasan pokok utama dalam perumusan Pancasila.
Insinyur Soekarno juga menyarankan bahwa diberi nama Pancasila atas dasar usulan saran dari teman Insinyur Soekarno yang merupakan ahli bahasa. Yang terakhir merupakan kesimpulan, yang dimana Pancasila merupakan hasil pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang berisi tentang nasionalisme, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan juga Tuhan Yang Maha Esa. Pemikiran Soekarno ini dipengaruhi oleh kebudayaannya yang Jawa dan juga Bali, kemudian juga dipengaruhi oleh pendidikan dan juga karir politiknya, lalu juga dipengaruhi oleh pemahaman keislamian, kemudian juga dipengaruhi oleh rasa dijajah dan keinginan untuk merdeka, lalu dipengaruhi juga dari inspiratif yang didapat oleh Insinyur Soekarno oleh para tokoh-tokoh yang pernah dikenalnya. Lalu, Pancasila ini juga bukan hanya pemikiran dari Insinyur Soekarno, merupakan kesimpulan dari pidato-pidato tokoh sebelumnya, yaitu Muhammad Yamin dan juga Supomo. Sehingga Pancasila yang kita kenal saat ini menjadi landasan negara yang sempurna untuk berbangsa dan bernegara.